Tebar bego, balada oposisi dan para pembenci Jokowi. Ditulis oleh Anto Cahaya. Sudah tidak terhitung sejak Jokowi berkuasa melalui kabinetnya dimulai 2014 sampai 2015, kemudian berlanjut 2019 sampai sekarang pencapaian-pencapaian besar telah dibuat. Di era digital, jika tak malas dan punya otak smart, cukup lihat di Google akan melihat semuanya. Tapi akan berlaku sebaliknya, yang hanya melihat sudut sempit, maka pondasi dasar dan besar Jokowi untuk negeri ini sama sekali tidak terlihat. Sedang hanya yang ada di batok kepalanya hanya rasa benci dan benci, jauh dari kata damai, selimuti hati. Mereka ikut narasi oposisi dan pengamat sekelas Rocky Gerung, Refli Harun dan sejenisnya memang sengaja menyertakan kontroversi keruk untung agar duit dari AdSense Google mengalir deras, memanfaatkan kedunguan para pembenci Jokowi yang beringas. Bahkan seorang Gerung pun sampai menyempatkan diri mengomentari dan memberi pengamatan soal-soal yang seharusnya bukan kelasnya seorang pengamat yang biasa wirawiri di televisi. Misal saja video seorang petani yang mengejar Jokowi saat kunker di daerah. Si petani karena saking semangatnya ingin berangkat ke sang presiden, dalam tayangan video sempat terjatuh. Hal seperti itu pun oleh Rocky dimaknai sebagai settingan istana. Haduh, jagat Dewa Batoro, batinku melihat komentar Gerung. Dan tak ayal, komentar para pengikutnya pun berhamburan membenarkan analisa bodoh Gerung. Padahal itu hanyalah analisa ngawur agar channelnya ramai dan mereka dimanfaatkan saja. Tepok jidat teman sebelahku. Saya rasa tebar bego mereka sudah di luar nalar kawan. Padahal Presiden Jokowi sama sekali tidak terpengaruh, meski dengan segala cara yang telah mereka lakukan. Slogan kerja, dan kerja bukanlah lip service semata. Urat nadi negeri berusaha disambung dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan berskala mega proyek untuk jangka panjang dan warisan anak cucu dan generasi yang akan datang dibuat. Sebuah pekerjaan besar yang di era sebelumnya hanyalah wacana dan fata morgana semata. Apakah sampai di sini mereka sadar? Ada yang sadar, ada yang sengaja pura-pura tidak sadar, ada pula yang karena kebodohannya tidak sadar. Hal itu dipicu karena perang kepentingan ada di dalamnya, sesuai dengan tujuannya. Jadi bisa dibayangkan sang presiden selama ini seperti berjalan dengan rakyat yang mengikutinya dari belakang. Tapi di satu sisi, sebagian rakyat yang ditumpangi politikus dan pengamat sesat meneriaki di pinggir lintasan. Tapi anehnya, mereka juga secara tidak langsung menikmati olahraga, jiwa, dan karsa dari pemikiran besar presiden dan jajarannya yang berbuat sepenuh hati untuk negeri ini. Bantuan atau program pemerintah yang diluncurkan mereka paling depan. Paradoks sekaligus ironis. Itulah fakta bagi yang mau melihat secara objektif tanpa bumbu ini dan itu. Oposisi selama ini hanya mempersoalkan hal yang receh. Bahkan kadang statement mereka sekedar memuaskan dahaga para pengikutnya saja, mengingat hal yang sama sekali tidak penting. Semisal saja, pernyataan seorang politikus dari PKS, Mardhani Alisera, menyebut semoga tidak ada capres yang masuk gorong-gorong. Ini sebuah pernyataan yang sangat menggelikan dan sama sekali pamer kebodohan tingkat dewa. Pasalnya, ia hanya berusaha menggiring narasi sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak penting dalam tatanan dalam sebuah negara. Tapi mengapa ia memunculkannya? Sangat mudah ditebak karena ia berusaha memberikan makanan dalam bentuk sesajen kepada pengikut atau orang yang tidak menyukai Presiden Jokowi secara personal. Orang-orang seperti Mardhani Alisera ini kemungkinan hanya mementingkan kelompoknya dan berusaha menggiring nuansa perpecahan agar terus terjaga. Ini model atau karakter yang jahat. Mereka oposisi seperti bebek lumpuh itu pun dibenarkan oleh Fahri Hamzah. Sepertinya tidak ada hal yang bisa untuk menyerang pemerintahan Jokowi secara frontal. Prestasi pemerintahan Jokowi selama pandemi juga moncer, bahkan negara lain pun terbelalak dibuatnya, sehingga serangannya hal-hal yang bego. Penting eksis simpatisan senang, just that. Sekalipun ada kekurangan di sana-sini, hal yang wajar, akan tetapi setidaknya secara umum dapat terkendali. Pemilihan Presiden 2024 kurang dari 3 tahun lagi. Apakah Presiden pengganti Jokowi dapat melanjutkan pondasi yang telah dibuat sang Presiden? Akan dilanjutkan jika Presiden terpilih memiliki sikap dan karakter seperti Jokowi tanpa mengurangi dan mengubah style sang tokoh. Atau akan jatuh ke sosok pilihan oposisi dan simpatisan mereka, para pembenci Jokowi. Dan kiranya Anda sudah tahu siapa tokoh-tokoh yang didukung oleh oposisi dan simpatisannya tersebut. Kembali ke 2024, sepertinya yang waras dan yang tidak ingin Ibu Pertiwi tercerai-berai oleh kekuatan jahat, maka harus bersatu melawan hidden power yang sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sindir jangan ada lagi capres masuk gorong-gorong, Mardani disikat netizen. Ditulis oleh Syardi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyinggung jangan lagi ada calon presiden yang masuk gorong-gorong. Dia mengatakan itu saat merespons hasil survei SMRC terkait sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Beberapa nama yang langganan meraih suara tinggi dalam berbagai survei adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Mardani mengatakan dia sangat apresiasi siapapun ketua umum partai atau siapapun figur yang mau maju sebagai capres. Karena jangan ada lagi beli kucing di dalam karung, jangan ada lagi pencitraan, jangan ada lagi masuk gorong-gorong, jangan ada lagi manjat pohon kelapa, katakanlah gitu untuk elektabilitas, katanya. Kalian pasti tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang masuk gorong-gorong. Tidak mungkin dia nyindir tukang gorong-gorong kan? Netizen pun sudah cerdas dan paham apa maksud Mardani, sehingga kena sindir dengan telak. Mending masuk gorong-gorong daripada jualan agama. Itu sebabnya Tuhan muliakan yang masuk gorong-gorong bisa jadi presiden 2 periode. Jokowi memang hebat, hidup Jokowi, kata salah satu netizen. Anda yang pencitraan, Joko Widodo pemimpin yang tahan banting dengan segala hujatan dan dibalas dengan segudang prestasi, kata yang lain. Mau masuk gorong-gorong, mau guling-guling di jalan, atau mau jalan kaki dari Aceh sampai Papua sebenarnya tidak masalah. Yang masalah yang selalu bawa-bawa agama itu dalam politik itu berbahaya, kata yang lain. Benar sekali, yang masuk gorong-gorong ditertawakan dan dihina tapi bisa menjadi presiden 2 periode. Sedangkan yang satu lagi 2 kali nyapres didukung oleh gerombolan paling suci, jualan agama plus azab dan neraka, membawa-bawa nama umat serta didukung ulama. Versi mereka sendiri malah tidak menang. Ironis sekali hidup ini kan? Bawa-bawa umat seolah semua umat mendukung capresnya. Menyerat ulama pakai acara istimewa ulama pula, seolah semua ulama mendukung capresnya. Hidup memang seolah punya cara sendiri untuk membuat lelucon dan membongkar kedok kelompok yang memang ada udang di balik batu. Satu persatu dipermalukan, kedok dibongkar. Buat PKS, dengerin nih baik-baik ya. Mending calon presiden masuk gorong-gorong, meski saya yakin tidak ada lagi yang melakukan demikian. Ketimbang calon presidennya dari PKS yang cerdas ngalah-ngalahin Einstein karena kebijakan yang ngawur dan murahan. Lebih malu punya capres yang nantinya bikin anjuran harus poligami janda. Lebih parah lagi misalnya, ada capres yang ketika ditanya kenapa internet lambat, malah ditanya balik internet cepat buat apa. Jangan ada calon presiden yang cuma jualan agama demi kepentingan politik. Yang paling betul soal beli kucing dalam karung itu adalah JKT58 yang memilih gubernur dengan cara konyol. Sekarang mayoritas dari mereka pasti gigit jari dan menyesal. Ini baru fakta miris. Harapan jadi abu, impian harus dikubur dalam-dalam. Apa yang dijanjikan sewaktu kampanye jauh dari harapan.